Salam sejahtera buat penonton semua. Tentu masyarakat masih ingat peristiwa kira-kira 2 bulan yang lalu di mana berita tentang pembebasan Ronald Tanur dari Pengadilan Negeri Surabaya itu cukup menghebohkan. Kenapa itu menghebohkan? Karena putusan itu dirasa di luar dari akal sehat kita sebagai masyarakat, khususnya mungkin kita sebagai praktisi hukum. Kami waktu itu juga membuat semacam satu video tentang kecurigaan kami bahwa di dalam putusan itu syarat dengan kepentingan-kepentingan ataupun keberpihakan. Kenapa kami katakan demikian? Karena dari putusan yang dibacakan itu ternyata berbeda dengan putusan yang ada dalam salinan putusan yang aslinya. Jadi dari sisi itu saja sebetulnya sudah ada pelanggaran. Oleh karena itu, lewat pemeriksaan di Komisi Yudisial, ketiga hakim ini diusulkan untuk dipecat, untuk diberhentikan. Nah, tentu pemeriksaan yang mendalam sehingga Komisi Yudisial berani memberikan satu keputusan bahwa ketiga hakim ini telah melanggar kode etik dan perilaku hakim. Nah, akan tetapi memang kita tahu bersama bahwa untuk memberhentikan hakim itu dari rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial itu harus lagi diperiksa di Majelis Kehormatan Hakim. Nah, memang itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi masyarakat pencari keadilan sebetulnya telah terusik rasa keadilannya dengan bebasnya Ronald Tanur, di mana Ronald Tanur ini didakwa dan dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap pacarnya yang bernama Dini Sera. Nah, akan tetapi sekarang ini khususnya kemarin tanggal 23 Oktober kita mendengarkan satu berita. Ya, tadi pagi saya mendengarkan satu berita bahwa ketiga hakim ini ditangkap. Hakim ini adalah terdiri dari Erintu Adamanik ya, dengan inisial ED, lalu kemudian Hanindyo, kemudian Mangapol. Ketiga hakim ini sudah ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan ada hal yang membuat kita mungkin perlu punya kesadaran bersama tentang bagaimana sistem atau bagaimana oknum juga yang sudah begitu rusak di dalam sistem peradilan kita ini. Nah, dari berita yang kami baca bahwa berhasil disita berupa uang dalam berbagai pecahan mata uang. Kalau tidak salah itu ada sampai 4 atau 5 pecahan mata uang terdiri dari rupiah, dolar Singapura dan dolar Amerika, ada ringgit Malaysia, dan ada juga yen Jepang. Nah, dikumpulkan dari kelima mata uang ini, total dikumpulkan 20 miliar. Bisa kita bayangkan, 20 miliar, dan peristiwa ini terjadi kurang lebih 2 bulan. Saya meyakini bahwa mungkin saja uang yang dipakai dalam pengurusan perkara ini berkisar sampai 30 miliar. Karena sudah berjalan 2 bulan dan uang ini tentu sudah dikonsumsi, dibagi-bagi atau mungkin dibelanjakan di tempat lain. Bagi kita semualah pasti berita ini tentu menggembirakan. Kenapa menggembirakan? Maksudnya begini, menggembirakan bagi kita pencari keadilan karena pihak kejaksaan akhirnya berhasil menangkap yang diduga pelakunya. Dan ini nanti akan bergulir tentunya sampai ke pengadilan. Tetapi yang kedua, yang menurut saya jauh lebih penting adalah ada rasa keadilan bagi hakim yang selama ini bekerja dengan jujur. Karena terus terang, bagi hakim yang bekerja dengan jujur, sebetulnya mereka punya, kalau menurut saya, mereka punya rasa sakit hati melihat oknum-oknum hakim ini yang dengan gaya hedonismenya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya, meraup uang begitu besar, sementara sebagaimana yang
saya juga sudah tampilkan dalam video terdahulu. Ada hakim yang datang ke Komisi 3, datang ke pimpinan DPR RI, yang memaparkan, menguraikan bagaimana pengalamannya sambil menangis, menerangkan bahwa mereka pernah tidak bisa pulang, bahkan orang tuanya meninggal hanya karena tidak punya ongkos. Bayangkan bagaimana sakit hatinya mereka melihat ada sebagian oknum-oknum hakim yang menurut saya gaya hidupnya hedonisme, sehingga dengan berani mempermainkan jabatan yang mereka miliki. Jadi menurut saya ini sangat penting, ini momentum sebetulnya bagi kita semua. Karena dengan sistem yang rusak, oknum yang nakal, itu bagaimanapun juga berpengaruh terhadap para pencari keadilan, para pelaku. Seperti kami para pengacara, ada kalanya kadang-kadang terseret di dalam konspirasi permainan itu. Ya, meskipun tidak tertutup juga kemungkinan akhirnya peluang-peluang hukum yang digunakan itu membuat kita tidak berdaya. Sebagai salah satu contoh saja yang kami alami dalam praktek, proses penahanan ini menjadi celah, menjadi ruang bagi oknum yang punya kekuasaan untuk diperjualbelikan, ya, agar orang tidak ditahan atau agar orang ditahan. Sampai nanti ke tingkat kejaksaan, sama, agar orang ditahan dan agar orang tidak ditahan itu memerlukan uang, memerlukan biaya. Nah, jadi dan seterusnya nanti sampai di tingkat pengadilan. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya merasa ini kabar baik bagi masyarakat kita yang ingin keadilan itu mulai ditegakkan, dan juga seperti saya katakan tadi di awal, bagi hakim yang selama ini saya percaya masih banyak yang jujur. Jadi bagi hakim yang bertindak jujur, mereka merasa ada keseimbangan. Ada keseimbangan terhadap mereka, jadi ada kepuasan ketika mereka bertindak jujur. Mereka merasa bahwa ada gunanya, ada manfaatnya mereka bertindak jujur. Jadi jangan sampai orang yang bertindak jujur merasa tidak ada gunanya bertindak jujur, sehingga mereka ikut-ikutan melakukan kejahatan dalam jabatannya. Jadi saya pikir kita semua harus sama-sama saling menjaga, sama-sama saling mengawasi jalannya peradilan di Indonesia, khususnya dalam masa pemerintahan Bapak Prabowo yang baru saja dilantik sebagai presiden. Tentu kami masyarakat mengharapkan, menitipkan harapan masyarakat ini agar penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih.